Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu kajian kita pada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis tentang landasan agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum itu kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian bahwa kita sekarang berada di hari-hari yang istimewa, hari-hari yang agung dan mulia, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita masuk hari yang keempat, malam keempat, dan 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang sangat istimewa. Kenapa? Pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu maka itu menunjukkan keistimewaan. Allah berfirman, wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi 10 hari, yaitu kata sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir, maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, Nabi SAW mengabarkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah, dan kita dianjurkan untuk beribadah, beramal saleh, karena amal ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Yang ketiga, di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari disempurnakannya agama Islam, hari di mana Allah SWT menurunkan ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW saat Hajjatul Wada, haji perpisahan, di saat Nabi SAW sedang melakukan wukuf di Arafah, Jumat sore. Ini menunjukkan bahwa hari Arafah hari istimewa karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hari kesempurnaan agama Islam. Lebih tegas lagi Nabi SAW mengabarkan tentang keutamaan hari Arafah, ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Saat itu Allah SWT mendekat kepada hambanya
Saat itu Allah Subhanahu wa taala bangga kepada hambanya di hadapan para malaikat, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya seraya mengatakan, apa yang diinginkan oleh hambaku? Mereka ingin apa? Saya akan penuhi permintaan mereka, saya akan kabulkan doa-doa mereka. Ini menunjukkan bahwa hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa. Dan di antara keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, bahwa hari 10 awal bulan Dzulhijjah ada hari penyembelihan, hari raya Idul Adha, di mana hari raya Idul Adha disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul ayyami indawa yaumun nahri wa yaumul qar. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari raya Idul Adha. Kemudian hari berikutnya yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Dan di antara keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, bahwa di hari-hari tersebut terkumpul amal-amal ibadah besar, amal-amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada takbiran, zikir kepada Allah, ada puasa, ada haji, umrah, ada kurban, ada sholat hari raya Idul Adha, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaknya bagi kita untuk berlomba-lomba dalam ibadah di bulan ini, berlomba-lomba dalam beramal saleh di hari-hari istimewa ini, dengan memperbanyak amal ketaatan dan menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agungkan, muliakan hari yang mulia ini. Jangan kita nodai dengan kemaksiatan dan dosa. Terutama ada 5 amalan inti yang sangat ditekankan. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah sejak tanggal 1 hingga tanggal 9. Ya, dianjurkan bagi kita memperbanyak puasa sunnah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kecuali tanggal 10 hari raya Idul Adha, ya nggak boleh puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan kesepakatan para ulama. Ya, tapi kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di 9 hari. Kalau kita bisa puasa 9 hari, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, semampunya. Kalau tidak bisa, minimal. Ya, jangan lupakan, jangan lalaikan puasa tanggal 9, yaitu puasa hari Arafah. Ya, Rabu depan. Ya, rencanakan sejak sekarang untuk puasa Arafah. Ajak keluarga kita, istri kita, karena keutamaannya sangat besar. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Arafah. Beliau mengatakan, ahtasibu ala wa an yukaffira as-sanatal madiyah wal qabilah. Aku berharap puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ya, puasa 1 hari tapi pahalanya besar sekali, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ini kita butuhkan, karena kita adalah hamba yang banyak berdosa. Kita butuhkan pelebur-pelebur dosa agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, di antara amalan inti di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama takbir. Terutama takbir, atau istilah kita takbiran. Nabi SAW dalam riwayat Ahmad mengatakan, ma min yaumin ahabbu ila Allah wala azka inda Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa aksiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tahmid. Tidak ada hari yang lebih dicintai dan lebih suci di sisi Allah SWT ketimbang 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu kata beliau, maka perbanyaklah takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Tahlil, mengucapkan La ilaha illallah. Intinya kita dianjurkan untuk memperbanyak ya zikir kepada Allah SWT, terutama zikir yang lisan, entah itu bersolawat kepada Nabi, entah itu membaca Al-Quran, lebih-lebih takbiran.
Dan takbiran ma'asyiral muslimin terbagi menjadi dua. Yang pertama takbir mutlak, ya, yaitu takbiran yang tidak terikat dengan waktu. Maka ini disyariatkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sejak hari Selasa kemarin sudah disyariatkan untuk takbiran, yaitu takbiran yang umum, tidak terikat dengan waktu, baik di jalan, baik di rumah, baik di pasar, di kantor, di mobil, seperti halnya sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dalam riwayat Bukhari, beliau berdua kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah pergi ke pasar takbiran, nanti akhirnya diikuti oleh banyak orang. Disebutkan juga oleh Maimun bin Mihran, saya mendapati manusia takbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah, bahkan saking banyaknya yang takbiran bergemuruh saat itu, kata beliau, saya memperumpamakan mereka seperti ombak di lautan, saking banyaknya orang yang takbiran. Yang kedua, takbiran muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan waktu setelah sholat. Jadi setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah sholat subuh, setelah maghrib, setelah isya, ya, maka ini disyariatkan waktunya mulai fajar hari Arafah tanggal 9 sampai terbenamnya matahari akhir hari tasyrik. Jadi Rabu depan setelah subuh, ba'da sholat, ya, setiap ba'da sholat itu disyariatkan takbiran. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu. Intinya hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk memperbanyak apa? Zikir kepada Allah SWT, supaya kita selalu ingat sama Allah SWT, supaya kita tidak lupa sama Allah SWT. Bahkan saking pentingnya zikir, saat kita sedang asik dengan makan, minum, saat asik dengan daging, sembelihan, nyate, dan sebagainya, Nabi mengingatkan kepada kita untuk selalu zikir. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Kata Nabi, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu adalah hari bersenang-senang, makan, minum, tapi zikir kepada Allah juga. Jadi bukan hanya makan dan minum saja, tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga di antara amalan inti di bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah adalah haji dan umrah. Haji dan umrah. Bagi siapa yang memiliki rezeki, kemampuan, jangan tunda-tunda rencana kita. Segera. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma, ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah berikutnya itu adalah pelebur dosa. Dan haji yang mabrur, haji yang ikhlas, haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ada balasan baginya melainkan surga. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji dan umrah sebagai tamu-tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di antara amal ibadah inti di bulan Dzulhijjah adalah, ya, ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Jadi disyariatkan bagi kita untuk menyembelih, ya, binatang ternak, baik itu kambing, sapi, unta, sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyemarakkan syiar di antara syiar-syiar Islam. Karena ini termasuk syiar, ya, ibadah kurban itu termasuk syiar Islam. Yang kelima di antara amalan inti di bulan Dzulhijjah adalah doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a.
Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, maka perbanyak doa di bulan yang mulia ini, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya, makanya kita dianjurkan berpuasa, karena puasa doanya mustajab. Terutama lagi di hari Arafah. Nanti hari Rabu depan dianjurkan memperbanyak doa. Nabi SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, kita butuh banyak doa karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang tak berdaya. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuat. Itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit untuk mengingatkan kepada kita semuanya tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan inti di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah untuk berlomba-lomba, ya, beramal saleh di bulan mulia ini. Amin ya rabbal alamin.